Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Betulan dari Fortuna. Panggil saya perawat Wid ya Bu ya. Saya perawat yang akan merawat Ibu dan datang ke rumah Ibu seminggu 2 kali, yaitu di hari Rabu dan juga hari Sabtu, jamnya jam 10 pagi. Nah, Ibu namanya siapa dan sukanya dipanggil apa? Nama saya Tiara Nur Fajri Aulia, suka dipanggil Bertina. Oke, Ibu Tiara ya Bu ya. Yes. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Cemas dan khawatir. Jadi Ibu merasa cemas dan juga khawatir ya? Yes. Baiklah Bu, kita akan berbincang-bincang tentang perasaan yang Ibu rasakan. Waktunya 30 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu? Yes, Sus. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Kita mulai ya Bu ya. Yes, Sus. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Bu, bagaimana perasaan cemas dan khawatir Ibu itu bisa muncul? Biasanya cemas dan khawatir saya itu munculnya tiba-tiba Sus. Oke, apa yang Ibu lakukan jika perasaan cemas itu muncul? Kalau cemasnya muncul, saya biasanya langsung gigit-gigitin buku gitu Sus. Oh, jadi Ibu suka gigit-gigitin buku ya Bu ya? Iya Sus. Adakah peristiwa apa sebelum cemas itu muncul? Ataukah ada hal yang Ibu pikirkan sebelumnya? Biasanya pekerjaan saya itu atau tugas-tugas saya yang tidak terselesaikan itu yang membuat saya cemas dan khawatir Sus. Oh, jadi Ibu merasa cemas jika ada pekerjaan Ibu yang belum bisa diselesaikan ya Bu ya? Iya Sus. Nah, bisa kita diskusikan apa yang membuat pekerjaan Ibu itu tidak selesai? Iya Sus, biasanya beban-beban yang diberikan kepada saya itu saya nggak bisa menanggulanginya sendiri gitu, jadi nggak sesuai sama kemampuan saya. Oh, jadi Ibu merasa beban kerjaan yang diberikan itu di luar kesanggupan Ibu ya Bu ya? Iya benar. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan beban kerja yang tinggi pula? Dan apakah Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut? Bisa Sus, dahulu saya sering mendapatkan beban-beban pekerjaan itu yang sangat tinggi, tapi saya bisa menyelesaikannya sampai selesai. Bagus sekali. Yes. Berarti dulu Ibu tuh mampu menyelesaikan pekerjaan yang banyak ya Bu ya? Nah, Yes. bagaimana cara Ibu menyelesaikan pekerjaan itu waktu dulu? Biasanya saya mengerjakannya itu di kantor biasanya, dan setelah jam pulang nanti saya akan lanjutkan pekerjaan itu di rumah. Baiklah Bu, Iya. saya akan mengajarkan satu cara mengatasi kecemasan Ibu hari ini ya, Yes. yaitu mengalihkan ke hobi atau kegiatan yang Ibu senangi, misalkan seperti mendengarkan musik, berjalan-jalan di pantai bersama keluarga. Nah, aktivitas tersebut merupakan cara untuk menukar suasana dan akhirnya dapat mengurangi kecemasan Ibu. Nah, sebelumnya apa nih hobi Ibu? Saya biasanya suka menanam Sus. Oh, jadi Ibu senang bercocok tanam di rumah ya? Iya, Sus. Jadi Ibu ini bisa berjalan-jalan di sekeliling rumah sambil menanam bunga atau menyirami tanaman Ibu. Kira-kira jam berapa Ibu akan melakukan kegiatan ini setiap hari? Biasanya saya menanam bunga itu sekitar jam 8 pagi atau sore Sus, jam 4. Oh, baik. Jadi Ibu akan melakukannya di pagi hari dan sore hari ya Bu ya? Iya Sus. Nah, baik. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Sedikit lebih lega sih Sus, karena saya bisa bercerita sama suster tentang apapun saya. Baiklah kalau begitu, jangan lupa ya Bu ya, nanti jam 4 sore Ibu, jika Ibu masih cemas, Ibu bisa berjalan di sekeliling rumah, perhatikan tanaman-tanaman yang Ibu tanam. Yes. Nah, ini ada buku untuk menulis jadwal kegiatan latihan Ibu. Yes. Ibu bisa mencatat semuanya di sini ya Bu ya. Yes. Nah, besok saya akan datang ke sini lagi mengajarkan relaksasi. Nah, pukulnya jam 10 pagi ya Bu ya. Yes Sus. Terima kasih Sus. Iya, sama-sama. Pagi Ibu Tiara, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Pagi Sus, masih sedikit cemas dan khawatir Sus. Oke, apakah Ibu sudah melatih cara mengalihkan situasi untuk menghilangkan kecemasan Ibu? Sudah sedikit-sedikit tapi Sus. Bisa saya lihat jadwal kegiatan harian Ibu? Bisa Sus. Saya lihat dulu ya Bu ya. Iya. Wah, bagus ya Bu ya. Apakah perasaan cemas Ibu berkurang? Berkurang tapi sedikit sih Sus. Oke, hari ini saya akan mengajari Ibu latihan relaksasi dengan teknik tarik nafas dalam. Yes. Berapa lama nih kita akan melatih Ibu? Setelah aja. Oke. Bagaimana jika 30 menit? Nah, Yes. tempatnya di sini lagi. Iya. Oke. Coba nih Ibu bisa ulangi apa yang Ibu rasakan jika Ibu merasa cemas. Jadi kalau misalnya saya merasa cemas itu saya sering duduk gitu Sus. Oke. Coba bisa Ibu ulangi apa yang Ibu rasakan jika cemas itu muncul. Kalau saya merasa cemas itu saya kayak merasa tegang gitu Sus. Nah karena tegang itu saya biasanya gigit-gigitin kuku gitu Sus. Oke, jadi Ibu merasa seluruh badan Ibu itu tegang, jadi langsung gigit-gigitin kuku ya
bermanfaat untuk membuat fisik ibu rileks ataupun santai. Dan latihan ini ibu harus memusatkan pikiran dan perhatian ibu pada pernafasan ya. Yes. Baik, kita mulai ya Bu ya. Yes. Nah sekarang ibu silahkan duduk seperti saya. Baik, gimana kalau kita pindah ke bawah aja duduk di bawah? Boleh sis. Baik, kita mulai ya Bu ya. Yes. Sekarang ibu silahkan duduk sila seperti saya. Yes. Sila. Oke, ini saya akan jelaskan terlebih dulu ya Bu ya. Pertama-tama, ibu itu harus menarik nafas perlahan-lahan. Nah, dalam hitungan 1, pikirkan udara mengisi bagian bawah paru-paru ibu. Nah, pada hitungan kedua, bayangkan udara mengisi bagian tengah paru-paru ibu. Dan pada hitungan ketiga, bayangkan seluruh paru-paru itu sudah terisi dengan udara. Nah, setelah itu, dalam hitungan 3, tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut. Yes. Dengan meniup udara secara perlahan. Nah sekarang ibu bisa mempraktikannya dengan mengikuti instruksi saya ya. Baik. Kita mulai ya Bu ya. Yes. Pertama-tama tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Sekarang tahan. Hembuskan dengan mulut perlahan. Sekali lagi kita coba ya Bu ya. Yes. Tarik nafas dalam. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan dengan mulut. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah mampu melakukannya. Ibu bisa melatih kembali selama 5-10 kali ya Bu ya jika ibu merasa cemas, dan itu bisa meringankan ya Bu ya. Yes. Bisa lebih rileks. Iya. Bagaimana nih perasaan ibu setelah latihan tarik nafas dalam ini? Sedikit lebih nyaman sih sis, dan lebih lega juga. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Yes, sis. Pukul berapa nih ibu akan melatih cara ini? Ketika cemas saya muncul, mungkin saya akan sering melakukan tarik nafas dalam ini. Oke. Nanti mari kita masukkan ke jadwal latihan ibu ya Bu ya harian. Nah, setiap kali ibu merasa cemas, ibu bisa langsung mempraktikannya cara ini selain berarti sesuai jadwal yang sudah ibu buat. Lusa saya akan datang lagi untuk mengajarkan latihan mengendurkan atau mengencangkan seluruh otot. Yes. Nah, relaksasi otot ibu, dan ibu tuh akan merasa rileks dan nyaman. Yes. Oke, mari kita masukkan ke jadwal harian latihan ibu ya Bu ya. Nah, setiap kali ibu merasa cemas, ibu bisa langsung praktikkan cara ini. Oke? Nah, besok atau lusa saya akan datang lagi ke sini untuk mengajarkan latihan mengendurkan dan mengencangkan seluruh otot. Ya, tujuannya adalah membuat ibu rileks dan juga nyaman ya Bu ya. Seperti biasa pukul 10 pagi ya Bu ya. Yes. Terima kasih ya sis. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi sis. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sedikit cemas dan khawatir sih sis. Oke, apakah Ibu sudah melatih kembali cara nafas dalam untuk menghilangkan kecemasan Ibu? Sudah sis. Bisa saya lihat jadwal kegiatan Ibu? Bisa sis. Saya lihat dulu ya Bu ya. Yes sis. Wah, bagus ya Bu ya. Yes, sis. Bagaimana perasaannya? Apakah lebih baik? Sejauh ini sih lebih baik sih sis. Iya. Hari ini kita akan mendiskusikan latihan relaksasi dengan relaksasi otot. Waktunya 30 menit dilakukan di tempat ini ya Bu ya. Ibu bersedia? Bersedia sis. Kita mulai ya Bu ya. Yes, sis. Nih, dalam melakukan latihan relaksasi, mengelurkan dan menggunakan otot, perlu diperhatikan konsentrasi ibu terhadap gerakan-gerakan otot. Jangan memikirkan hal yang lain ya Bu ya saat latihan ini, hanya fokus pada otot ibu. Yes. Kita mulai ya Bu ya. Posisinya duduk saja namun santai. Yes. Otot yang akan kita latih ini dari otot muka sampai otot kaki. Nah, silahkan ibu perutkan otot muka ibu seperti ini. Oke, lalu digendongkan seperti ini. Nah, baik. Lagi ya Bu ya, coba lagi ya Bu ya. Perutkan otot muka ibu seperti ini. Yes, sis. Nah, lalu kendurkan ya Bu ya seperti ini. Nah, bagus sekali. Yes. Sekarang kita pindah ke otot punggung ya Bu ya, seperti ini. Bisa. Naik. Kita bisa ibu coba. Naik, turun, naik, turun. Ini masih otot punggung ya Bu ya, bisa ibu seperti ini. Nah, dia kendurkan. Ya. Bagus sekali ya Bu ya. Kita pindah ke otot perut ya Bu ya. Silakan kerutkan.
Lalu kendurkan. Lagi ibu ya. Kerutkan. Kendurkan. Nah, itu sampai ibu merasa nyaman. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Sedikit sus. Baik, sekarang kita pindah ke otot tangan ya bu ya. Bisa seperti ini. Bisa ibu luruskan. Sekarang kita pindah ke otot kaki. Yang otot bagian kaki ibu ya. Ibu bisa lihat dulu. Ya, seperti ini. Ibu bisa coba. Relax. Gimana nih bu perasaan ibu setelah kita latihan relaksasi otot ini? Lebih nyaman sih sus, lebih relax gitu. Oke. Wah, bagus ya Bu ya. Saya jadi senang. Iya, Nah, sekarang masukkan lagi cara relaksasi otot ini ke dalam jadwal Ibu ya Bu ya. Iya. Rabu depan saya akan mengajari Ibu satu cara lagi, yaitu teknik 5 jari. Yes. Nah, jamnya sama ya Bu ya. Yes. Terima kasih ya sus. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Tiara. Pagi suster. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lebih baik sus. Apakah Ibu sudah melatih 3 cara yang sudah kita pelajari? Sudah sus. Cara mana nih yang paling Ibu sukai? Saya lebih suka yang mengalihkan situasi sih sus. Jadi karena hobi saya itu menanam, jadi kadang saya keseringan menanam. Apakah cara Ibu dapat mengurangi kecemasan Ibu? Iya bisa sus. Baik Ibu, hari ini kita akan mendiskusikan latihan relaksasi teknik 5 jari. Iya. Berapa lama nih kita akan belajar? Setelah suster aja. 30 menit? Boleh. Di mana nih? Mau di sini saja atau Ibu ada di tempat lain? Di sini saja. Baiklah, kita akan mulai latihan 5 jarinya ya Bu ya. Baik sus, itu kalau boleh saya tahu gunanya buat apa ini sus? Latihan ini tuh berguna untuk memberi sugesti pikiran Ibu agar tidak berfokus pada kecemasan. Apakah ada lagi atau hanya itu saja sus? Ada, latihan ini juga berguna untuk memberikan atau meningkatkan semangat Ibu, menimbulkan kedamaian di hati Ibu. Oh begitu ya sus, ya udah kita mulai aja sus sekarang. Oke, kita mulai ya. Iya sus. Baik, latihan ini nanti bisa dengan mata tertutup, terus lingkungannya juga harus tenang dan sepi ya Bu ya, agar Ibu bisa berkonsentrasi. Iya sama. Ibu bisa bersandar pada posisi Ibu ya Bu ya. Oke, dengan matanya tertutup. Langkah pertamanya adalah ibu jari Ibu dengan telunjuk saling bersentuhan. Nah, sambil melakukannya, tenang saat Ibu merasakan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan Ibu berkegiatan di taman, bercocok tanam. Yang kedua, sentuhkan ibu jari Ibu dengan jari tengah. Nah, saat melakukannya, kenal saat Ibu bersama dengan orang-orang yang paling Ibu sayang, seperti anak Ibu, orang tua Ibu, pasangan Ibu. Yang ketiga, sentuhkan ibu jari Ibu dengan jari manis dan bayangkan ketika Ibu menerima pujian yang paling berkesan. Terakhir, sentuhkan ibu jari Ibu dengan kelingking dan bayangkan Ibu berada di satu tempat yang paling Ibu sukai, misalnya pantai ataupun taman. Nah, Ibu berkeliling di sekitar situ. Nah, dikembangkan ya hayalan Ibu. Nah, sudah selesai, Ibu bisa buka mata Ibu. Nah, apakah Ibu masih ingat apa yang tadi Ibu bayangkan? Ingat sus. Oke, sekarang silakan Ibu coba dan saya akan menemani di sini ya. Jadi langkah pertamanya ya Bu ya. Sudah selesai. Oh, sudah selesai ya. Bagus sekali ya Bu ya. Ibu tampak santai ketika melakukan latihan ini. Oke. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah mempraktikkan sendiri tadi? Lebih relax sus. Baik, bisa Ibu sebutkan berapa cara yang sudah kita praktikkan dari minggu-minggu lalu? Ada 4 cara sus. Ibu bisa melakukan latihan ini sendiri ya Bu ya? Setiap Iya, kali Ibu sus. merasa tegang. Yes. Jam berapa Ibu akan melakukan latihan ini? Saya akan melakukannya kalau cuma
sekarang. Nah, saya Terima kasih ya Sus. sama-sama. Pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Saya perkenalkan, nama saya Yudi dari Fortuna. Bisa dipanggil perawat Ibu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Vinka, Sus. Baik, apa hubungan Ibu dengan Ibu Tiara? Saya adiknya Tiara, Sus. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Baik ya Bu ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi Ibu Tiara. Tempatnya mau di sini saja atau bagaimana? Di sini saja, Sus, tidak apa-apa. Oke. Berapa lama nih kita akan berbincang-bincang dengan Ibu? Biasanya berapa lama ya, Sus, kalau berbincang-bincang seperti ini? Bagaimana kalau 30 menit? Baik, Sus, tidak apa-apa 30 menit. Kita mulai ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu, apa yang diderita oleh Ibu Tiara? Saya kurang yakin sih ya, Sus. Cuman dari yang saya lihat, kakak saya ini jadi sering cemas gitu dan suka menggigit-gigit jarinya. Oke. Ya, itu benar sekali. Ibu Tiara memang menderita cemas. Itu adanya perasaan tidak nyaman, tidak berdaya, dan tidak mampu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan Ibu Tiara menderita kecemasan tersebut? Yang terakhir saya tahu sih kakak saya lagi banyak kerjaan ya, Sus. Jadi lagi sibuk banget gitu. Oke, begitu ya Bu ya. Kecemasan ini memang muncul akibat adanya perasaan takut, rasa frustasi karena tidak dapat mencapai tujuan dan rencana terhadap dari Ibu Tiara. Contohnya adalah takut tidak mampu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaannya, ya kan? Nah, saat Ibu Tiara cemas, perilaku apa yang sering muncul selain yang Ibu sebutkan tadi? Perilaku yang sering muncul tuh kakak saya biasanya jadi sering bengong gitu, Sus. Terus terakhir kali cek tekanan darah itu selalu tinggi, dan akhir-akhir ini kakak saya juga sering mengalami masalah pencernaan, kadang diare, kadang juga tidak bisa buang air besar. Baik Ibu. Lalu tingkat konsentrasinya bagaimana? Agak sulit untuk fokus ya. Tingkat konsentrasi akan terlihat memang persepsi yang menyempit, tidak mampu menerima rangsangan dari luar, dan hanya berfokus pada sesuatu yang menjadi perhatian dari Ibu Tiara. Nah, sementara untuk perilaku dan emosinya memang akan terlihat adanya gerakan yang tersentak-sentak, bicara cepat dan berlebihan, sulit tidur, dan adanya perasaan tidak aman. Jika seperti itu, cara mengatasinya seperti apa ya, Sis? Nah, untuk mengatasi kecemasan ada 4 cara yang dapat dilakukan ya. Yang itu pengalihan situasi, latihan tarik nafas dalam, latihan relaksasi otot, dan selang 5 jari. Latihan ini dapat mengurangi kecemasan. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan 2 cara dulu ya. Baik, cara pertama yaitu pengalihan situasi. Saat Ibu Tiara mulai cemas, Ibu bisa mengajak Ibu Tiara jalan-jalan ke tempat yang Ibu Tiara sukai. Ibu Tiara suka berkebun kan ya? Iya, akhir-akhir ini kakak saya suka menanam gitu dan suka bawa-bawa tanaman ke rumah. Nah, jika seperti itu, Ibu dapat mengajak Ibu Tiara jalan-jalan ke perkebunan. Baik, Sus, akan saya coba. Untuk cara kedua adalah latihan tarik nafas dalam. Ibu dapat membantu Ibu Tiara menarik nafas dalam-dalam sampai hitungan ketiga. Kemudian tahan nafas dan dalam hitungan ketiga. Dan terakhir keluarkan nafas perlahan sambil meniup dalam hitungan ketiga. Apa Ibu Tiara sudah dilatih? Belum, Sus. Saya belum mencoba untuk melatihnya. Ibu, setelah ini kita bisa mulai mengajarkan ke Ibu Tiara ya. Apakah penjelasan saya sudah dapat Ibu pahami? Sudah bisa saya pahami. Jadi Ibu Tiara cemas dan perlu diatasi ya. Ingatkan cara mengalihkan kecemasannya. Jadi kalau Ibu ingatkan caranya ya. Baik, Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Apakah Ibu bisa mengulangi yang sudah saya sebutkan tadi? Sudah, Sus. Saya bisa mengulanginya. Tadi Suster mengajarkan teknik pengalihan situasi dan juga teknik tarik nafas dalam. Bagus sekali ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mampu menyebutkannya? Bisa, Sus. Suster tadi menjelaskan mengenai teknik tarik nafas dalam dan juga pengalihan situasi untuk mengalihkan cemasnya kakak saya. Bagus sekali ya, Ibu sudah mampu menyebutkannya. Nanti Ibu pikirkan lagi apa saja tanda dan gejala saat Ibu Tiara menderita cemas. Dan kalau sudah terjadi, ingatkan dia melakukan cara yang sudah kami ajarkan ya dia. 2 hari lagi saya akan datang ke sini untuk menjelaskan cara merawat cemas Bu Tiara. Untuk waktunya jam 10 ya Bu ya. Kalau itu saya permisi. Ya, baik, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama.
Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Sus. Apakah Ibu melihat tanda-tanda cemas pada Ibu Tiara? Untuk hari ini belum ada ya Sus. Oke, apakah Ibu Tiara mencoba cara yang kami latih? Sudah mencoba dikit-dikit walaupun belum semua. Baiklah Bu, sesuai dengan kesepakatan hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang cara merawat Ibu Tiara ya, yang mengalami kecemasan. Berapa lama nih kita akan berdiskusi? Biasanya berapa lama ya Sus? Bagaimana kalau 30 menit? Boleh Sus. Oke, di ruang tamu saja ya? Iya. Saya akan mulai menjelaskan ya, untuk mengatasi kecemasan ini kan ada 4 cara. Kemarin kita sudah membahas 2 cara ya dia. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah latihan relaksasi otot dan senam 5 jari. Latihan-latihan ini tuh berguna untuk mengurangi kecemasan dan membuat kita lebih santai. Cara pertama yang kita pelajari hari ini adalah latihan relaksasi otot. Kita mulai ya Bu ya. Yesus. Ini Ibu Tiara diminta untuk mengelurkan dan memundurkan otot-ototnya dari otot bagian atas sampai dengan otot bagian paling bawah. Nah, kemudian untuk cara yang kedua hari yang kita pelajari adalah teknik 5 jari, di mana Ibu Tiara diminta untuk menyentuh ibu jari dan telunjuk sambil membayangkan saat selesai berolahraga atau saat selesai berkebun, gitu kan ya. Terus kemudian ibu jarinya menyentuh jari tengah sambil membayangkan ketika sedang dekat dengan orang yang disayang, misalnya seperti dari Vinka atau dengan anaknya atau dengan suaminya, gitu kan ya. Kemudian Ibu Tiara diminta untuk menyentuh ibu jari dengan jari manisnya sambil membayangkan saat pertama kali mendapatkan pujian yang paling berkesan. Nah, yang terakhir sentuhkan ibu jari dengan kelingking dan bayangkan ketika berada di tempat yang paling Ibu Tiara suka. Kegiatan ini tuh harus dilakukan di tempat yang tenang dan juga nyaman. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, sudah mengerti caranya. Baik, Ibu, jadi ada 4 cara ya yang dapat Ibu bantu untuk dilakukan Ibu Tiara. Iya. Dan semua sudah masuk jadwal harian Ibu Tiara ya. Ada buku yang sudah saya berikan kepada Ibu. Yesus. Tolong Ibu ingatkan untuk dilakukan dan juga diberikan pujian. Yesus. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berdiskusi tentang cara merawat Ibu Tiara? Apakah Ibu bisa mengingat cara-cara tadi? Saya sudah ingat cara-caranya. Oke. Ini saya berikan leaflet yang bisa Ibu bawa. 2 hari lagi saya akan datang ya Bu ya. Saya akan menemani Ibu untuk mempraktikkan langsung satu cara untuk mengatasi kecemasan. Cara mana nih Ibu? Cara relaksasi tarik nafas dalam saja ya Sus. Oke, baik Ibu. Jika tidak ada, saya izin pamit ya Bu ya. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama. Saya permisi. Iya, hati-hati Sus. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Apa kabar Bu? Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini Sus. Apakah Ibu sudah hafal cara-cara merawat Ibu Tiara melalui teknik relaksasi yang sudah saya jelaskan kemarin? Cara-caranya sih saya sudah hafal ya Sus. Cuma untuk mencobanya pertama saya masih agak takut kalau tidak didampingi oleh Sus. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita, hari ini saya menemani Ibu untuk melatih Ibu Tiara cara tarik nafas dalam ya Bu ya. Baik Sus. Berapa lama kita latihan Bu? Biasanya berapa lama ya Sus? 30 menit sih Bu. Oke baik Sus. Apakah Ibu Tiaranya ada? Ada, sebentar saya panggilkan dulu ya. Oh, iya, saya. iya. Permisi sebentar ya Iya, Sus. iya. Lagi Ibu Tiara. Pagi Suster. Bagaimana perasaan Ibu Tiara ini? Apakah Ibu sudah melatih kembali cara tarik nafas dalam untuk mengurangi kecemasan yang Ibu alami? Sudah. Saya sudah melatih ketika saya mengalami cemas. Oke, baiklah. Hari ini saya akan menemani adik Ibu untuk melatih cara tarik nafas dalam. Tujuannya agar jika Ibu tidak bisa melakukannya sendiri, adik Ibu bisa menemani. Yesus, baiklah. Ibu Tiara bersedia? Bersedia. Ibu Vinka, Iya. sekarang coba bantu ajarkan Ibu Tiara ya. Iya, baik Sus. Silahkan Ibu.
Kakak pertama-tama pejamkan matanya terlebih dahulu ya. Kemudian relax, tarik nafas dalam 3 kali hitungan. 1, 2, 3. Kemudian tahan. 1, 2, 3. Lalu hembuskan. Pelan-pelan ya kak. Diulangi lagi kak. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan. Kemudian hembuskan. Oke, sudah kak. Bagus sekali Ibu. Itu Ibu sudah benar loh cara melakukannya. Baiklah, karena waktunya latihan sudah habis, Ibu bisa berlatih sendiri ya. Iya. Nah, jika cemas terjadi, Ibu harus melakukan cara-cara yang telah diajarkan. Baik. Oke, kalau gitu, bagaimana perasaan Ibu setelah menemani Ibu tiap latihan? Lega sih sus, karena udah dipraktikkan secara langsung dan udah dibantu oleh suster juga. Oke, baik Ibu. 2 hari lagi saya akan datang ke sini lagi ya. Dan saya akan menemani Ibu untuk mempraktikkan langsung satu cara lain untuk mengatasi kecemasan. Cara mana yang akan Ibu pilih? Teknik 5 jari sus. Oke, teknik 5 jari ya. Iya sus. Baik Ibu, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Apakah ada yang masih ingin didiskusikan bersama? Tidak ada sus. Oke, dan kalau itu saya pamit ya. Ya baik, terima Terima kasih kasih sus. ya, sama-sama. Saya permisi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mr. Wiwin. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu sudah melatih kembali Ibu Tiara untuk mengatasi rasa cemasnya? Sudah sus. Bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana kondisi Ibu Tiara sekarang? Belakangan ini kondisi kakak saya sudah jarang terlihat cemas sih sus. Jadi sudah tidak cemas ya? Iya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan perilaku Ibu Tiara yang harus segera Ibu rujuk. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara merujuknya. Baik sus. Di mana kita akan berdiskusinya? Di sini saja sus, tidak apa-apa. Kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit saja ya. Baik sus. Apakah Ibu masih ingat tanda dan gejala Ibu Tiara jika cemas muncul? Masih ingat? Apakah Ibu bisa mengulanginya kembali? Bisa sus. Keadaan kakak saya itu ketika cemas dia biasanya menggigit-gigit kuku, bertindak tidak nyaman, dan juga tidak menentu gitu sus. Jika Ibu melihat tanda seperti nafas pendek, rasa tercekik dan berdebar, sakit dada, pucat, hipotensi, tidak mampu berfokus pada hal lain, tidak dapat berpikir dengan logis, mengamuk ataupun marah, ketakutan, teriak-teriak, perilaku yang tidak terkendali, dan persepsinya sangat kacau, sebaiknya Ibu langsung membawa Ibu Tiara ke puskesmas. Di sana, saya akan membantu Ibu mengatasi perilaku Ibu Tiara, atau Ibu bisa bertemu dengan perawat kesehatan jiwa yang lainnya, dan bisa juga diperiksa ke dokter. Mungkin juga perlu menggunakan obat, kan ya? Jika kondisi Ibu Tiara tidak membaik, kita akan rujuk Ibu Tiara ke rumah sakit umum terdekat. Di sana ada psikiater yang akan menangani Ibu Tiara ya. Baik sus. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Saya jadi lebih tahu sih sus ciri-ciri kakak saya nanti jika sudah berlebihan harus dibawa ke rumah sakitnya apa seperti itu sus. Oke, baik ya Bu ya. Jangan lupa jika Ibu Tiara menunjukkan perilaku yang sudah kita diskusikan tadi, langsung segera Ibu rujuk. Ya, baik sus. Baik Ibu, karena kondisi Ibu Tiara sudah membaik dan keluarga pun sudah mempunyai kemampuan untuk merawat Ibu Tiara secara mandiri, saya tidak lagi datang ke rumah ya Bu ya. Jika ada sesuatu Ibu bisa menghubungi saya di puskesmas. Baik sus, terima kasih banyak ya sus. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Iya